siang siswa-siswi kelas 4. Apa kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat ya. Mama, papa, orang tua siswa juga semoga selalu sehat ya, dapat bekerja dengan lancar, dan semoga kita juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan KD 3.7. Ini tentang perumpamaan dan mukjizat Yesus. Perumpamaan dan mukjizat Yesus. Baik, siswa-siswi terkasih, mohon disimak ya penjelasan berikut ini. Yesus sebagai pribadi manusia 100% sekaligus Allah 100%, ya, tentu ingin bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah Bapa mengalami keselamatan. Berbagai cara yang Yesus lakukan untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Salah satunya dengan cara sehari-hari dia mengajar. Dan namun dalam mengajar, Yesus tidak langsung memberitahukan apa arti dari kerajaan Allah itu, karena inti dari ajaran Yesus itu adalah tentang kerajaan Allah, di mana manusia ini dapat mengalami kerajaan Allah, ya, dapat mengalami kerajaan Allah. Kalau di catatan kerajaan Allah itu sudah dituliskan, yaitu situasi di mana Allah meraja di hati manusia, ya, situasi di mana Allah meraja di hati manusia. Tanda-tanda jika Allah telah meraja di hati manusia itu ada kedamaian, ada keadilan, kesejahteraan, sukacita, pengampunan. Itu semua langsung dialami oleh manusia. Itu tanda-tanda jika Allah telah meraja di hati manusia. Nah, hal ini yang mau Yesus tunjukkan kepada manusia dalam ajarannya. Nah, namun tentu masyarakat pada zaman itu, pada masyarakat Yahudi pada zaman Yesus itu kesulitan untuk memahami apa itu kerajaan Allah. Nah, oleh alasan itulah maka Yesus menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang Yesus beritahukan ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, kejadian sehari-hari yang terjadi, yang sudah terbiasa dalam kehidupan masyarakat, ya. Nah, ini berkaitan dengan perumpamaan. Dalam perumpamaan ini juga Yesus ingin bahwa manusia ini benar-benar memahami inti dari ajarannya ini, Maka kadang-kadang Yesus menggunakan perumpamaan yang keras sekali, namun ada juga menggunakan perumpamaan yang lembut. Ya, contoh perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, perumpamaan tentang anak yang hilang ini Yesus ingin menunjukkan bahwa dalam kerajaan Allah itu, Allah ditunjukkan oleh sosok sang ayah, sang bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ketika anaknya menguras harta orang tuanya habis-habisan dan kemudian pergi dari rumah, namun akhirnya sang bapak ini mau menerima kembali anaknya yang sudah dianggap hilang itu, tapi mau diterima kembali karena anaknya ini merasa bahwa ya, dia sudah melakukan kesalahan, ingin memperbaiki hidupnya. Nah, begitu. Jadi apa salahnya kalau tidak diterima? Begitu juga Allah Bapa. Manusia yang berdosa sama sekali, berdosa, jika ia mau bertobat, maka Allah pasti menerimanya. Di catatan di situ saya menunjukkan ada 3 contoh perumpamaan. Ada perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang gandum dan ilalang, lalu perumpamaan tentang harta yang terpendam. Ya, jika ada kitab suci di rumah silahkan dibuka. Saya di situ tunjukkan perikop-perikopnya, ayat-ayatnya. Perikop itu adalah
potongan dari bacaan kitab suci yang diambil yang akan dibaca. Itu namanya perikop. Misalnya Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Nah, itu tentang perumpamaan seorang penabur. Itu namanya perikop, yaitu potongan ayat yang akan dibaca dalam kitab suci. Nah, yang berikutnya tentang mukjizat, ya, tentang mukjizat. Selain mengajar menggunakan perumpamaan, hal keselamatan, tanda-tanda keselamatan yang ingin Yesus sampaikan juga berkaitan dengan keselamatan secara langsung, yaitu Yesus ingin orang yang percaya mengalami keselamatan, bahkan kebangkitan. Nah, itu ditunjukkan Yesus dalam mukjizatnya. Mukjizat itu merupakan yang Yesus tunjukkan. Itu kejadian luar biasa yang sulit dipahami oleh akal nalar manusia, hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Yesus itu hal yang sangat mudah dilakukan. Sangat mudah dilakukan. Contoh, Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang tuli. Ada satu hal yang tidak mungkin bisa manusia lakukan selain Allah yang melakukan, yaitu Yesus, yaitu mengampuni dosa dan membangkitkan orang mati. Mengampuni dosa ini hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, ya. Allah yang dapat mengampuni dosa. Kisah Yesus mengampuni orang berdosa ini salah satunya ada dalam kisah Yesus memberi pengampunan, memberi belas kasihan kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dalam kisahnya, perempuan ini bernama Maria Magdalena, ya. Dia ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi, kemudian dibawa kepada Yesus. Padahal para pemimpin Yahudi ini sebetulnya ingin menguji, ingin melihat apa yang akan Yesus lakukan jika Yesus dihadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Namun di situ Yesus tidak gegabah dalam melakukan hal itu. Mereka mengatakan, Yesus, ini perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa yang harus Yesus lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kata mereka kepada Yesus. Yesus tidak langsung menjawab. Bahkan Yesus berjongkok dan menulis-nulis di pasir. Yesus tidak menjawab. Mereka dengan beramai-ramai kemudian tetap ingin Yesus melakukan suatu tindakan yang akhirnya mereka ingin menyalahkan Yesus. Kemudian Yesus berdiri. Kira-kira Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar perempuan yang berbuat zina itu dengan batu. Kemudian Yesus menunduk lagi sambil menulis di tanah, satu persatu, mulai dari yang tua meninggalkan tempat itu sampai yang muda. Karena mereka merasa mereka berdosa, mereka tidak layak untuk melempar perempuan yang berbuat zina itu yang dianggap berdosa ini. Kemudian Yesus berdiri. Yesus melihat sudah tidak ada lagi orang di situ. Hanya ada Yesus dan si perempuan tadi. Yesus bertanya kepada perempuan itu, kemana orang-orang itu? Mereka sudah pergi. Kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Satu tindakan belas kasihan yang Yesus lakukan, sekaligus juga peringatan agar tidak melakukan dosa, ya, gitu. Lalu mukjizat yang lain yang Yesus lakukan yaitu Yesus menyembuhkan seorang buta. Ketika itu Yesus pergi ke Yeriko, ya. Orang buta itu dari Yeriko, namanya Bartimeus. Orang ramai sekali mengikuti Yesus, ingin melihat apa yang Yesus lakukan, ingin mendengarkan yang Yesus katakan. Orang
orang buta ini tentu tidak dapat melihat dan ingin tahu juga bagaimana wajah Yesus ini. Dalam hatinya dia juga ingin melihat Yesus, maka dia berteriak, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berkali-kali dia berteriak sampai suaranya kedengaran oleh Yesus, terdengar oleh Yesus. Siapa yang berteriak itu? Mereka menjawab, "Itu si orang buta itu." Yesus mengatakan, "Bawa ke sini orang itu." Orang itu masih berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia menyebut Yesus sebagai anak Daud, ya, sebagai anak Daud karena dia tahu persis. Karena dia tahu persis sebagai orang Yahudi, dia sudah tahu apa yang pernah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman Perjanjian Lama, bahwa dari keturunan Daud, kalau Nabi Yesaya mengatakan dari tunggul Isai akan ada penyelamat bagi orang Israel. Nah, dari situ, itu alasannya mengapa dia mengatakan Yesus anak Daud, karena Yesus sebetulnya dari keturunan Raja Daud, ya, dari keturunan Raja Daud, begitu. Jadi dia berteriak Yesus anak Daud. Dia mau mengatakan bahwa dia sudah mengakui bahwa nubuat itu sudah terlaksana dalam diri Yesus. Di catatan saya hanya menunjukkan 3 contoh, ya, 3 contoh dari mukjizat Yesus, 4 dengan contoh dari Bartimeus, si orang buta dari Yeriko itu. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, Yesus mengusir setan, Lazarus dibangkitkan. Masih banyak mukjizat-mukjizat yang Yesus tunjukkan di kitab suci, ya, pada waktu itu. Nah, jadi beberapa mukjizat itu nanti ada di soal, silahkan dicari, ya, silahkan dicari yang ada kitab suci. Silahkan cari di kitab suci, boleh googling, ya, boleh googling, cari saja, banyak kok, ya, silahkan cari. Saya sengaja tidak menunjukkan agar para siswa bisa mencari dengan sendiri contoh dari mukjizat yang tidak ada di catatan. Baik, begitu saja penjelasan dari materi ini. Semoga dapat dipahami, dan jika kesulitan dalam menjawab soal, silahkan hubungi saja, nomor saya sudah ada kan. Nah, silahkan hubungi langsung, tanyakan soal mana yang sulit atau penjelasan mana yang kurang paham, ya, begitu. Baik, selamat siang kepada siswa-siswi semuanya, kepada mama papa, ama, akong, ya, semuanya, Cece, Koko, semuanya yang ada dalam keluarga. Salam sehat dari saya. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.